Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Hari ini aku mau sharing tentang hasil analisis SNMPTN 2022 part 1. Jadi terima kasih buat kamu yang udah ikutan analisis ini, itu sekitar 6.300-an orang ya. Nah, jadi aku bakal jelasin hasil analisisnya, mulai dari faktor-faktor apa yang sudah kita tentukan untuk analisis, dan juga bagaimana hasilnya, cara membacanya ya. Nah, buat kamu yang mau untuk melihat hasilnya, itu bisa di link ini ya. Jadi tinggal diklik aja, aku udah simpen di description box. Dan jangan keluar dulu dari video ini, aku bakal kasih tahu gambaran cara membacanya dan juga hasil analisis yang sudah kita lakukan itu seperti apa. Oke, jadi ini kan analisis SNMPTN. Analisis SNMPTN ini berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Jadi ada 9 faktor yang kita analisis, mulai dari yang pertama itu adalah ranking sekolah. Jadi mulai tahun 2021 itu kan udah ada yang namanya top 1000 sekolah ya. Nah, itu tuh dipertimbangkan oleh kita juga. Nah, itu ranking sekolah, lalu akreditasi sekolah A, B, C. Selanjutnya itu adalah pilihan provinsi ya. Pilihan provinsinya tuh apakah memilih di dalam daerah atau di luar daerah, atau satu di dalam satu di luar. Selanjutnya itu adalah keketatan untuk pilihan 1 dan pilihan 2, karena kan memang ada 2 pilihan di SNMPTN. Lalu ada sertifikat, lalu ada nilai rata-rata, serta KKM ya. Nah, tapi tidak ada uang pangkal. Jadi di sini prioritas yang kita untuk analisis itu mulai dari pertama tuh nilai rata-rata sama KKM. Karena kalau misalnya nilai rata-rata aja itu kurang relevan ya, jadi kita sandingkan dengan KKM. Selanjutnya sertifikat juga penting ya, karena memang berdasarkan data juga yang memiliki sertifikat lebih banyak dan tingkatannya lebih tinggi itu memang lebih berpeluang dibandingkan yang tidak memiliki sertifikat. Nah, ini juga didukung oleh sekolah ya, sekolah yang masuk ke top 1000 dan akreditasi sekolahnya baik juga akan lebih mendukung. Alumni juga penting, alumni baik di jurusan maupun di PTN, sebagai gambaran bagi PTN dalam memilih siswa selanjutnya ya, atau masa selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah pilihan. Jadi pilihan provinsi tadi apakah di dalam daerah, di luar, atau satu dalam satu luar. Serta yang terakhir adalah keketatan ya. Keketatan ini juga untuk pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, itu cara mencarinya adalah daya tampung dibagi sama peminat. Jadi kalau bisa ya, tapi nggak hanya keketatan aja sih yang nanti dipertimbangkan ya. Dilihat juga dari nilai masuk. Jadi kalau misalnya gini, sebenarnya teknik sama kedokteran tuh lebih ketat teknik gitu ya sebenarnya gitu. Cuma kan kedokteran sebenarnya juga ketat gitu ya, susah gitu kan masuknya, karena nilai utamanya lebih tinggi gitu untuk masuk biasanya untuk kedokteran. Jadi tetap diurutkan kedokteran dulu baru teknik. Jadi gak hanya dari satu pengaruh faktor, tapi pertimbangkan 2 faktor, yaitu nilai masuk dan juga keketatan. Kalau misalnya nilai masuknya memang lebih tinggi dibandingkan dengan keketatannya itu diurutinnya dari rendah ke tinggi ya, karena semakin rendah itu semakin ketat. Nah, itu lebih prioritasi nilai. Tapi kalau misalnya, nah jadi seperti itu ya untuk 9 faktor yang kita analisis. Selanjutnya teman-teman bisa langsung aja cek berdasarkan name-nya gitu ya. Ini kita urutin berdasarkan abjad. Oke, jadi dimulai dari A sampai Z. Jangan sampai langsung bilang nggak ada datanya, coba cari dulu aja. Jadi dibuka PDF-nya, nanti di search name kamu. Nah, terus di sini bakal kelihatan hasilnya ya. Hasilnya itu ada yang peluangnya kecil, sedang, dan besar. Kalau kecil itu di 0 sampai 49%, di mana ini tuh faktor-faktornya mayoritas memang masih di merah gitu. Masih cukup rawan gitu dengan memilih jurusan tersebut. Oleh karenanya dipertimbangkan lagi, atau saran lainnya adalah menambah sertifikat ya. Kali aja bisa membantu menambah peluang juga. Kalau misalnya kuning itu sebenarnya udah tepat gitu ya, biasanya dalam pemilihan jurusan, tapi coba lihat pengurutannya. Kalau misalnya memang pilihan 2 dianggap lebih berpeluang, silakan untuk jadikan pilihan 2 jadi pilihan 1, dan pilihan 2 nya misalnya cari lagi, atau memang pengurutannya belum tepat. Nah, itu bisa dibalik gitu ya, dengan tadi mempertimbangkan nilai masuk juga ya. Dan yang terakhir adalah
Kalau misalnya yang hijau itu berarti peluang besar di 70-100%. Jadi kalau ini sebenarnya kita nggak bisa secara mutlak bilang kamu pasti lulus, nggak juga lah ya, karena ini hanya berdasarkan analisis aja dan cuma sampai semester 4 nilainya. Ini hati-hati sampai semester 4 doang. Jadi kalau bisa di semester 5-nya semakin ditingkatkan. Dan juga kalau misalnya masih ada peluang untuk mendapatkan sertifikat lain yang mumpuni, boleh juga ya. Begitupun bagi yang mendapatkan kuning dan merah, tenang aja, masih ada waktu 1 semester. Itu adalah waktu yang cukup panjang. Jadi kalau bisa ditingkatkan nilainya, apalagi untuk 6 mata pelajaran yang memang dinilai, diprioritasin, semoga meningkat. Dan juga cari tahu info tentang jurusan itu tuh sebenarnya tuh berhubungan sama pelajaran apa, jadi bisa meningkatkan juga di nilai tersebut. Jadi karena suka ada bobotnya ya. Oke, itu aja hasil analisisnya. Jangan lupa untuk cek aja di sini, ada di description box juga. Dan kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget. Mau ada program lain juga yang bisa aku dan teman-teman Mentor Lulus Kampus bantu, silahkan kirim aja kolom komentar ya. Gitu aja dari aku. Sampai jumpa di next video. Thank you for watching and bye.